Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Meidiana dengan NIM B1B1222075. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait hasil artikel kelompok kami, yaitu kelompok 6 dari mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan, dengan dosen pengampu yaitu Pak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Baik, di sini terkait judul artikel kami yaitu Studi Literatur Fungsi Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja dan Motivasi Organisasi. Dengan ada 6 sub pembahasan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu ada latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, implikasi dan rekomendasi, serta yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke bagian latar belakang. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas fungsi kepemimpinan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pemimpin yang baik tidak bergantung pada kekuasaan ataupun jabatan, melainkan pada kewibawaan dan kemampuannya yang membangun hubungan sosial serta motivasi anggota tim. Nah, pemimpin hebat yang memiliki sifat dan kehidupan dan dapat menginspirasi orang lain. Pemimpin yang baik bukanlah karena mereka berkuasa, memiliki gengsi, kepribadian, atau jabatan tertentu, tetapi karena berwibawa, memiliki cara hidup yang benar dan layak untuk diteladani. Sebaliknya, banyak kepemimpinan di seluruh dunia hanya menggunakan taktik manusia, mengandalkan ancaman hukuman dan janji kompensasi sesuai dengan kata Sinaga pada tahun 2022. Sejauh mana seorang pemimpin memberikan penekanan sebagai pemeraksa struktur tugas yang harus dilaksanakan oleh bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi, baik itu ekonomi, sosial, atau politik. Nah, tergantung pada kemampuan para pemimpin dalam unit organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya itu fungsi kepemimpinan. Nah, di sini fungsi kepemimpinan itu menjadi sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Pada hakikatnya, keberhasilan organisasi itu bergantung pada seberapa efektif dan efisien para pemimpin. Pemimpin yang berkualitas, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dasar kepemimpinan adalah kekuatan untuk mempengaruhi seseorang, baik itu dalam hal melakukan sesuatu atau tidak. Seorang pemimpin memimpin bawahannya untuk menyuruh mereka atau mendorong mereka dari belakang, menurut Yusuf dan Alidin tahun 2023. Nah, hubungan yang melembaga antara pemimpin dan dipimpin menurut aturan permainan yang disepakati adalah masalah yang selalu muncul saat berbicara tentang fungsi kepemimpinan. Pemimpin selalu lebih baik melayani bawahannya daripada mereka sendiri. Pemimpin memadukan kebutuhan bawahannya dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat umum menurut Nasir 2022. Nah, selanjutnya itu menurut Reza tahun 2010 dalam buku Evlanonya tahun 2015. Secara operasional ada 5 fungsi pokok kepemimpinan, antara lain itu yang pertama ada fungsi instruktif. Nah, pemimpin itu berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa atau isi perintah dan bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana itu termasuk waktu memulai, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya, dan yang terakhir itu di mana itu yang merupakan tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu adapun fungsi konsultatif. Nah, di sini pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga itu ada fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Nah, selanjutnya itu setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi nih dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Nah, yang keempat itu ada fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Nah, yang selanjutnya itu fungsi delegasi yang sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Nah, fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan karena mereka ada kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri saja. Nah, yang terakhir itu pada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian di sini berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus berusaha mampu mengatur aktivitas anggota-anggotanya dengan terarah dalam koordinasi yang efektif, sehingga dapat memungkinkan tercapainya tujuan itu bersama secara maksimal. Nah, dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Dilakukan melalui pengkajian berbagai sumber pustaka seperti jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, yang selanjutnya itu terkait tujuan dari penelitian ini sendiri. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait peran fungsi kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja dan motivasi organisasi dengan fokus pada berbagai sektor publik, militer, pendidikan, dan masyarakat adat melalui studi literatur sesuai dengan tema judul yang kami angkat. Nah, data yang diperoleh itu selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena yang diteliti berdasarkan data dari literatur tersebut. Nah, pendekatan ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai topik penelitian tadi tanpa mengutamakan angka atau statistik, melainkan lebih menekankan pada interpretasi dan penjelasan dari sumber-sumber yang ada. Nah, untuk selanjutnya itu adapun metode penelitian dalam artikel kami ini tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian tujuan, metode penelitian di sini menggunakan pendekatan studi literatur. Nah, di situ kami mengumpulkan data itu dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir itu penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. Nah, di sini kami telah mengumpulkan ada sekitar 24 studi literatur yang sudah kami ambil dan kami satukan ke dalam kolom tabel dengan pembagian satu orang itu 6 studi kasus terkait dengan judul penelitian kami tadi. Nah, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan sesuai yang sudah saya bilang tadi, ada 24 artikel nih yang diangkat di berbagai dimensi fungsi kepemimpinan. Di situ ada 7 artikel tentang pengaruh kepemimpinan. Nah, 4 artikel tentang peran kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, terus ada 6 artikel terkait kepemimpinan di bidang politik dan pemerintahan. Ada 4 artikel terkait gaya kepemimpinan. Ada 2 artikel tentang kepemimpinan dalam program dan budaya organisasi, dan ada 2 artikel tentang lingkungan kerja dan kepemimpinan. Nah, dari 24 tabel ini 24 studi literatur ini menunjukkan penelitian bahwa gambaran fungsi kepemimpinan itu berbeda-beda, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang baik untuk organisasi yang dipimpinnya. Dari 24 artikel tersebut terdapat 7 artikel tadi yang sudah saya jelaskan. Terus selanjutnya itu berdasarkan teori fungsi kepemimpinan menurut Hersey dan Blair, itu fungsi kepemimpinan dapat dikatakan baik apabila kelima fungsi kepemimpinan dijalankan dengan baik dan
Ini masuk antaranya fungsi instruktif, fungsi konsultasi, fungsi partisipatif, pengendalian, dan fungsi delegasi sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu dalam konteks sebuah organisasi, kepemimpinan menjadi faktor krusial yang menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa kepemimpinan, suatu organisasi tidak akan berfungsi dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Hadari Nawi tahun 1983 dalam fungsi bukunya 2019, mengatakan bahwa tugas kepemimpinan itu dimulai dari yang pertama itu memulai atau intianting, yaitu usaha agar kelompok mulai melakukan kegiatan atau gerakan tertentu. Yang kedua itu mengatur atau regulating, yaitu tindakan untuk mengatur arah dan kegiatan. Yang ketiga itu memberitahu atau informating. Nah, di sini kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapat para anggota dan meminta dari mereka informasi data, fakta, dan pendapat yang diperlukan. Nah, yang keempat itu mendukung atau supporting, yaitu usaha menerima gagasan, pendapat, usulan dari pemerintah dan menyempurnakannya dalam usaha penyelesaian tugas bersama. Nah, yang kelima itu ada pun menilai atau evaluating, yaitu tindakan untuk menguji gagasan. Nah, yang terakhir itu ada pun menyimpulkan atau summarizing. Nah, di sini kegiatan itu untuk dikumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat, dan usul yang muncul. Nah, selanjutnya itu ada pendapat Stoner pada 2007 yang mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah agar seorang beroperasi secara efektif, maka suatu organisasi tertentu memerlukan seseorang untuk melakukan dua hal fungsi utama, yaitu berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah. Yang kedua itu memelihara kelompok atau sosial, yaitu tindakan seperti menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa individu dihargai dalam kelompok atau organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepemimpinan tercakup pula pada pemberian insentif sebagai motivasi untuk bekerja agar lebih giat lagi. Nah, insentif material dapat berupa uang, jaminan sosial, jaminan kesehatan, premi, bonus, dan lain-lain menurut USAD 2013. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke penemuan dari studi-studi literatur tadi. Yang pertama itu dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi. Yang kedua itu mengoptimalkan fungsi-fungsi utama, instruksi, konsultasi, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Yang ketiga itu mampu membangun motivasi kerja, memperkuat relasi sosial, dan menyelesaikan konflik organisasi. Nah, yang ketiga itu mengambil keputusan secara tepat dan adil. Nah, yang kelima itu berperan sebagai motivator, fasiliator, evaluator, dan komunikator. Nah, di sini kepemimpinan efektif itu terbukti mampu meningkatkan kinerja organisasi baik secara langsung atau melalui bimbingan dan kontrol, maupun tidak langsung atau melalui peningkatan motivasi dan budaya organisasi. Nah, selanjutnya itu adapun implikasi dan rekomendasi dari artikel yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu kepemimpinan yang baik berkontribusi besar terhadap keberhasilan suatu institusi. Nah, yang kedua itu fungsi-fungsi kepemimpinan itu harus dijalankan secara seimbang dan kontekstual. Nah, yang selanjutnya itu rekomendasi. Untuk rekomendasi, yang pertama itu organisasi perlu membekali pemimpin dengan pelatihan manajerial yang mencakup 5 fungsi utama kepemimpinan. Yang kedua itu diperlukan penguatan budaya organisasi yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Nah, yang ketiga itu evaluasi kepemimpinan sebaiknya dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas terhadap kinerjanya. Nah, dan yang terakhir itu adapun kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tadi. Pemimpinan yang fleksibel berbasis fungsi dan responsif terhadap konteks organisasi sangat berperan dalam meningkatkan kinerja, motivasi, dan produktivitas. Fungsi-fungsi pemimpinan yang dijalankan secara efektif menjadi penentu utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Nah, yang selanjutnya itu
Meningkatkan kinerja organisasi di bidang publik, pendidikan, militer, dan masyarakat adat adalah hasil dari kepemimpinan yang baik untuk membuat lingkungan kerja yang harmonis, kreatif, dan responsif terhadap tantangan peran utama kepemimpinan itu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, motivasi, dan komunikasi yang sangat penting. Nah, kepemimpinan yang fleksibel itu tegas dan berbasis fungsi, dapat meningkatkan perilaku dan meningkatkan hubungan sosial. Pemimpin sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam membangun kerjasama, mengelola sumber daya, dan memilih gaya kepemimpinan yang tepat untuk bawahannya dan dalam organisasi. Nah, secara keseluruhan atas penjelasan tadi, kesuksesan organisasi itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pemimpin dalam menjalankan peran kepemimpinan mereka dan membangun hubungan yang kuat dan produktif. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait hasil artikel yang sudah kelompok kami buat, yaitu kelompok 6. Apabila ada salah penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.